أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Hingga siang hari yang berbahagia ini kita masih mencicipi, merasakan nikmat Allah itu. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada ruh baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Sebelum khatib menguraikan pembahasan khutbah kita pada kesempatan kali ini, tak lupa khatib mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kaum muslimin, kalau lihat dalam kitab tasawuf, dalam kitab Minhajul Abidin, ta'rif takwa itu adalah imtisalu awamirillah taala wa jitinabu nawahi, yang artinya adalah menjunjung tinggi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad kita untuk menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang insyaallah yang akan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma dua kaum muslimin kita yang diperintahkan, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi sangat susah dalam pengamalannya. Maka dari itu senantiasalah kita setiap detik kaum muslimin, setiap hari wak perbaharui takwa wak perbaiki takwa wak, mudah-mudahan bisa menjadi insan yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Jumat ini merupakan Jumat pertama kita di tahun 2025. Cukup unik kaum muslimin. Kita berada di 3 Januari 2025 dan bertepatan pula dengan 3 Rajab 1440 Hijriah. Maka kaum muslimin, bergantinya tahun, bergantinya bulan, bergantinya hari sebenarnya itu untuk supaya kita bercermin diri. Wali balik di tahun 2024, bagaimana kualitas ibadah wak? Apakah di 2024 itu kita sudah beribadah sesuai dengan syariat Islam? Atau kita hanya beribadah tidak sesuai syariat Islam? Beribadah orang beribadah wak, sembahyang orang sembahyang wak, puasa orang puasa wak, zakat orang zakat, tapi kita tahu ilmu bagaimana. Maka kaum muslimin, di tahun 2024 itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan renungan diri. Kalau misal ibadah awak kurang semangat di tahun 2024, mari kita semangatkan ibadah kita di 2025 ini. Kalau misal ibadah awak di tahun 2024 kemarin kurang sempurna, sholat misalnya masih bolong-bolong, sholat misalnya hanya 1 kali sepekan, setiap Jumat aja sholat, atau kita masih malas berzakat, puasa misalnya masih ada yang tinggal, mari kita tingkatkan di tahun 2025 itu. Maka kaum muslimin, di momen khutbah yang singkat ini,
khatib ingin menyampaikan lai ompe syarat supaya ibadah waktu berkualitas kaum muslimin. Jadi kadang-kadang kaum muslimin awak beribadah indo berkualitas ibadah awak. Maksud berkualitas tu indo berisi, indo tahu ilmu ibadah awak. Misal dalam solat tu ada rukun, ada syarat, ada yang dimakruhkan, ada yang dilarang dalam solat. Indo awak tahu itu. Maka kaum muslimin di tahun 2025 ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, cari ilmunya. Kalau kini lupa ya kaum muslimin. Di YouTube banyak ilmu. Nak mencari apa lain? Maka lain 4 syarat kaum muslimin supaya ibadah waktu berkualitas. Supaya ibadah waktu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kaum muslimin? Dalam beribadah itu wak luruskan niat wak. Itu pondasi itu kaum muslimin. Kalau wak mengibaratkan, wak analogikan seperti rumah, niat itulah pondasi. Kalau rusak niat wak, rusaklah ibadah. Tapi kalau lurus niat kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis populer, mungkin kita sudah tahu semuanya, yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa kata Rasul? Setiap kita melakukan perbuatan itu pasti ada niatnya. Tapi ingat kata Rasul, perbuatan kita itu dibalas, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Kini awak ke masjid, menjalankan, menunaikan ibadah kita, ibadah wajib bagi kaum laki-laki muslim, itu berupa sholat Jumat. Dalam masjid itu banyak niat bapak. Lain mungkin yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lain pula karena anaknya pergi ke masjid malu. Anak pergi ke masjid, awak anda pergi ke masjid. Mungkin ada seperti itu. Ada mungkin karena mertua atau calon mertua supaya dilihat orang kita alim, supaya dilihat orang kita orang yang taat kepada Allah. Maka itu yang harus kita luruskan kaum muslim. Kalau ada niat kita beribadah itu karena dunia, maka singkirkanlah itu. Besok di akhirat kaum muslimin, banyak orang bertanya kepada Allah, ya Allah mana pahala sedekah saya? Ya Allah mana pahala salat saya? Ya Allah mana pahala naik haji saya? Mana pahala kurban saya? Apa kata Allah? Antum dulu beribadah itu karena siapa? Coba pikir-pikir dulu kata Allah. Dulu kamu beribadah itu karena siapa? Niatmu karena siapa? Oh karena si fulan, minta ke si fulan itu pahalanya. Minta kesimpulan itu pahalanya kata. Maka muslimin sangat hina sekali kita kalau kita meniatkan ibadah itu untuk dunia dan seisinya. Karena dunia ini, makhluk ini tidak bisa memberikan kita pahala kaum muslimin. Mungkin pujian bisa. Pujian itu cuma sementara. Kadang-kadang pujian itu pun juga serupa ejekan. Kita pun gembira di situ. Maka pertama kaum muslimin luruskan niat kita. Itulah yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, dalam beribadah itu seharusnya ada sifat khauf dan roja dalamnya. Dalam ibadah sholat misalnya, ketika kita melakukan ibadah sholat itu, seharusnya dalam sholat kita itu ada sifat khauf dan roja. Khauf itu artinya adalah sifat takut. Takut kita kalau ibadah kita itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus ada pula sifat roja. Roja itu sifat penuh harap. Penuh harap apa yang minta ke Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita capkan dalam diri kita. Jadi dengan adanya sifat khauf dan roja itu bisa mengantarkan kita kepada ibadah yang fokus. Ibadah yang memang untuk Allah semata. Kadang-kadang kaum muslimin liye orang sembahyang. Kadang kan lain momen buat sembahyang di rumah. Kadang lebih hujan bisa ke masjid. Kadang-kadang ini kalau sembahyang seorang dodek minta ampun. Copek. Salat zuhur misalnya tidak sampai 3 menit selesai salat. Jadi orang yang semacam itu kaum muslimin dia mengibaratkan atau dia jatuhkan ibadahnya itu seperti beban. Nak copek sudah.
Kita misalkan kaum muslimin, kalau kita disuruh mengangkat mimbar ini ke depan warung itu misalnya, pasti kita ingin cepat sampai. Bagaimana caranya supaya beban go, mangkit mimbar go ke depan warung itu cepat selesai. Seperti itulah orang yang sholatnya cepat-cepat saja, tidak menyempurnakan rukunnya. Rukuknya belum selesai, sujudnya belum selesai. Itulah diibaratkan dia mengerjakan ibadahnya seperti beban. Jadi kaum muslimin, ketika kita beribadah itu seharusnya ada sifat khauf di situ. Ada sifat takut kalau saya beribadah ini cuman sekedar beribadah, lain diterima Allah ibadah. Dan berharap bahwa mudah-mudahan ibadah itu diterima Allah dan apapun yang kita mohonkan kepada Allah mudah terjawab. Itu yang kedua kaum muslimin. Masyaallah muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga kaum muslimin, supaya ibadah kita itu berkualitas, maka peliharalah makanan kita, peliharalah minuman kita, peliharalah pakaian kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang haram. Makanan wak dijago, minuman wak dijago, pakaian wak pun dijago kaum muslimin. Di masa Rasulullah dulu lahir seorang musafir. Dia berdoa kepada Allah di tengah panas terik matahari, di gurun pasir, bermohon dia kepada Allah, ya Allah berilah saya minum, ya Allah berilah saya kekuatan, katanya. Tapi apa kata Rasul? Bagaimana Allah mengabulkan doanya sedangkan pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya pun haram. Jadi kalau berdoa kaum muslimin haram saja nggak bunuh, itu diterima Allah. Apa dalam hadis sebagai innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci, sesungguhnya Allah itu maha baik, sesungguhnya Allah itu maha indah, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi yang haram-haram itu diterima Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja, kata Allah, yang telah kami rezekikan kepadamu. Jadi memang kaum muslimin, kalau wali dalam tafsir, memang ayat itu khusus untuk orang yang mengaku beriman. Maka orang yang korupsi, orang yang mencuri itu tidak beriman itu. Kalau dia beriman, pasti dia menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun itu sudah ada yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kaum muslimin termasuk takdir yang bisa diubah itu. Misalnya kita ditakdirkan di dunia ini rezeki kita 1 miliar. Tapi karena kita ulet, karena kita tekun, semangat buat bekerja, bisa dilebihkan Allah Rasul. Dan rezeki itu pun tidak bisa datang sendirinya kalau tidak berusaha kita. Maka kaum muslimin, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, maka ambillah yang baik-baik saja, kata Allah. Jangan disinggung yang haram. Insya Allah kalau kita mengamalkan ini, insya Allah ibadah kita berkualitas. Dan yang keempat kaum muslimin, sebanyak apapun ibadah wak, tapi kalau wak putuskan silaturahim wak ke orang, wak putuskan tali persaudaraan wak kepada kerabat wak, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita anggap biasanya teman, orang yang kita kenal, sama saja kita tidak akan diterima pahala kita. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah, kata Rasul. La yadkhulul jannah. 3 kali Rasul mengulang. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasul? Apakah dia seorang pezina? Apakah dia seorang pemabuk? Apakah dia seorang meninggalkan sholat? Tidak, kata Rasul. Mereka memang akan masuk neraka. Tapi orang yang masuk neraka tidak ada batasnya, itu adalah orang yang memutus tali silaturahim. Jadi beberapa hari yang lalu kaum muslimin, beberapa pekan yang lalu, kita sudah melaksanakan pemilihan bupati. Nah, itu banyak mungkin di antara kita berpecah belah gara-gara tidak sama partainya, tidak sama pilihannya. Oh, saya nomor 1. Aku nomor 2. Aku nomor 3. Gara-gara Indosamo itu bocokak yang di rumah, anak, bini, umah, ayah, tetangga bertengkar gara-gara itu. Jangan sampai seperti itu kaum muslim. Banyak lagi penyebabnya, gara-gara tanah banyak juga orang yang bertengkar. Gara-gara sawah
gara-gara dunia semua kaum muslimin. Maka dari kaum muslimin, dari kesempatan khutbah yang berbahagia ini, marilah kita amalkan yang 4 ini. Yang pertama tadi, kita luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, dalam beribadah itu mari kita tanamkan sifat khauf dan roja. Takut wa ibadah wa diterima Allah, dan penuh harap wa ibadah waktu diterima Allah, dan apa yang kita mohonkan mudah-mudahan tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin, mari kita hindari diri kita dari yang haram-haram, baik itu makanan kita, minuman kita, maupun pakaian kita. Dan yang keempat kaum muslimin, mari kita sambung lagi silaturahim mungkin yang pernah terputus di antara kita. Mari kita sambung lagi silaturahim ini. Kaum muslimin, siapa yang minta maaf bukan siapa yang lemah. Yang meminta maaf duluan itulah yang besar hatinya. Yang minta maaf duluan itulah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kaum muslimin kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah pintu berbuat kebaikan, pintu amal ibadah. Apa kata Abu Bakar Al-Warraq? Abu Bakar Al-Warraq itu adalah ulama sufi abad 9 Hijriah kaum muslimin. Apa katanya? Bulan Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan. Bulan menanam semua kebaikan kita. Kemudian bulan Sya'ban apa katanya? Bulan merawat kebaikan kita itu, menyirami kebaikan kita itu. Sedangkan bulan Ramadan kaum muslimin itulah bulannya panennya kita. Maka kaum muslimin, marilah kita tingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.